Burung hantu yang membagi ilmu. Di dalam sebuah hutan yang damai, di mana pepohonan menjulang tinggi dan suara serangga menjadi musik malam, hidup seekor burung hantu bijaksana bernama Olo. Olo tidak hanya dikenal sebagai penjaga malam, tetapi juga sebagai hewan yang penuh pengetahuan. Ia membaca angin, ia menghafal rasi bintang. Bahkan, ia mengerti bahasa daun ketika tersentuh angin. Setiap malam, ketika bulan memantulkan cahaya keperakan di atas dedaunan, Olo menghabiskan waktunya belajar dan memikirkan cara berbagi ilmu kepada penghuni hutan. Namun malam itu, sebuah suara kecil terdengar dari semak-semak. Loh, tunggu aku! Seekor anak tupai kecil, Timo, meloncat keluar dengan napas terengah-engah. Paman Olo, kenapa paman selalu belajar setiap malam? Kenapa tidak bermain saja atau tidur lebih awal? Burung hantu Olo memiringkan kepalanya pelan, gestur khas yang membuatnya terlihat makin bijaksana. Dengan suara lembut, ia menjawab, Timo, aku belajar bukan karena aku harus, tetapi karena aku ingin dan karena ilmu membuat dunia ini lebih terang. Timo mengerutkan dahinya. Lebih terang, padahal malam itu gelap, paman. Olo tersenyum. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang naik ke dahan yang lebih tinggi. Lalu ia berkata pelan, namun jelas. Ilmu adalah cahaya untuk pikiran. Jika kau tidak belajar, kau berjalan tanpa arah. Namun jika kau belajar, langkahmu menjadi pasti, hatimu menjadi kuat, dan hidupmu menjadi berarti. Timo menatapnya. Diam, tapi penuh rasa ingin tahu. Melihat itu, Olo memulai kisah lebih panjang. Beberapa musim lalu, angin dari utara bertiup terlalu keras hingga banyak burung kecil kehilangan arahnya. Semua hewan kebingungan. Tidak ada yang tahu kemana harus berlindung. Tapi karena aku belajar arah angin dan memahami pola terbang burung, aku bisa menuntun mereka ke lembah selatan yang aman. Timo, kalau aku tidak belajar, mungkin banyak dari mereka tidak selamat. Timo menutup mulutnya. Terkejut. Paman, berarti belajar bisa menyelamatkan hidup. Olo mengangguk pelan. Dan pada musim hujan, sebuah kejadian lain terjadi. Hewan-hewan di hutan gelisah karena seseorang atau sesuatu mengambil buah-buah dari gudang penyimpanan. Semua takut, semua curiga. Tapi karena aku belajar bentuk jejak dan memahami tanda patahan daun, aku tahu pelakunya bukan pemangsa, melainkan seekor tikus kecil yang hanya lapar. Daripada menghukumnya, aku ajari dia cara mencari makanan dengan benar, dan hutan kembali damai. Timo terdiam. Lalu ia tersenyum malu. Paman, saya sering marah kalau ada yang salah, padahal mungkin mereka hanya butuh diajari. Olo senyum bangga. Dan ada satu lagi, Timo, yang ini adalah alasan terbesar kenapa aku terus belajar. Suatu malam, ketika aku masih muda, aku terbang terlalu tinggi dan terjebak dalam kabut pekat. Aku panik. Tubuhku gemetar. Aku tidak tahu arah pulang. Tapi saat itu, aku teringat pelajaran dari ibuku, bahwa bulan itu selalu berada di arah timur saat terbit. Dengan mengingat itu, aku menemukan jalan keluar dari kabut dan kembali ke rumah. Timo mengangguk-angguk dengan mata berbinar. Setelah mendengar semua cerita itu, Timo berdiri tegak, lalu berkata dengan penuh keyakinan. Paman Olo, mulai malam ini aku ingin belajar. Olo membuka sayapnya lebar-lebar, bahagia mendengarnya. Lalu, ia memanggil hewan lain, anak-anak kelinci, anak-anak burung, serta anak-anak rubah yang diam-diam juga penasaran. Datanglah semua. Malam ini adalah malam pertama kita belajar bersama. Mereka duduk melingkar di bawah cahaya bulan, dan Olo mulai mengajar hal-hal sederhana.
cara membaca arah angin, cara mendengar suara hutan, cara mengenali tanda bahaya, dan cara memahami perasaan satu sama lain. Pelajaran itu berlanjut malam demi malam, sampai akhirnya seluruh hutan berubah. Anak-anak hewan menjadi lebih berani, lebih cerdas, dan lebih peduli. Dan semuanya berawal dari satu pertanyaan kecil dari seekor tupai yang penasaran. Kenapa kita harus belajar? Tamat. Tamat.